Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pajak di dunia internet secara internasional dan hubungannya dengan perdagangan elektronik. Perdagangan melalui jaringan internet atau yang sering disebut dengan e-commerce menjelaskan suatu aktivitas perdagangan melalui jaringan elektronik dengan menggunakan gadget maupun komputer. E-commerce menciptakan lingkungan yang mudah bagi produsen untuk menjual produk-produk dan jasa secara online. Transaksi yang dilakukan pun semakin mudah karena pihak pembeli hanya membutuhkan akses internet untuk melakukan pemesanan dan pembayaran transaksi yang dilakukan. E-commerce menghadirkan tantangan tidak hanya untuk bidang hukum tradisional seperti kontrak dan kekayaan intelektual, tetapi juga untuk hukum perpajakan. Karakteristik yang melekat pada internet berarti bahwa e-commerce menantang konsep dasar hukum perpajakan, seperti tempat tinggal wajib pajak dan sumber pendapatan. Seperti yang diakui oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau yang disingkat dengan OECD. Seperti yang diakui oleh OECD, otoritas pendapatan memainkan peran kunci dalam mewujudkan potensi penuh e-commerce. Tujuan ganda mereka adalah untuk menyediakan lingkungan fiskal di mana e-commerce dapat berkembang sambil juga memastikan bahwa e-commerce tidak mengganggu kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai layanan publik bagi warganya. Internet melahirkan adanya perdagangan tanpa batas. Hal ini tentunya tidak mempertimbangkan perihal batasan geografis. Kondisi ini menjadikan tidak perlunya hubungan antara lokasi dunia nyata dalam praktik bisnis dengan kegiatan aktivitas komersialnya secara online. Dampak dari karakteristik ini adalah adanya aktivitas kepatuhan oleh otoritas perpajakan terkait bisnis di internet yang nantinya akan meluas ke yurisdiksi lain. Pertumbuhan eksponensial perdagangan jarak jauh selama dekade pertama pada abad ke-21 kemungkinan besar akan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam masalah dan kontroversi pajak lintas batas, terutama dalam kaitannya dengan pajak penghasilan internasional, PPN, serta pajak penjualan dan penggunaan. Selain itu, pengguna internet dapat dan seringkali tidak diketahui identitasnya. Identitas seseorang yang menjalankan aktivitas e-commerce mungkin tidak diketahui oleh pihak lain dalam transaksi tersebut, dan dalam banyak kasus tidak dapat diverifikasi dengan pasti. Jika tidak ada proses registrasi atau autentikasi yang membutuhkan persyaratan produksi beberapa bukti identitas, maka tidak ada kepastian apakah seseorang yang terlibat dalam suatu e-commerce adalah orang yang sesuai dengan identitas sebenarnya dalam aktivitas beronline. Dalam perkembangan yang saling melengkapi, internet juga menempatkan pembayaran lebih pada nilai tidak berwujud, seperti nama merek dan informasi pelanggan, yang mengarah ke lebih banyak kepatuhan pajak, perencanaan, dan jaminan hukum atas nilai dan lokasi dari barang tak berwujud tersebut. Sifat instan dari internet telah menyebabkan munculnya bentuk perdagangan baru seperti perbankan online, lelang, belanja, dan perjudian. Ini juga memaksa otoritas perpajakan untuk melakukan konfigurasi ulang terkait bagaimana mereka menilai kepatuhan pajak. Tujuan dasar perpajakan adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Di luar tujuan utama ini, sistem perpajakan modern dipandu oleh prinsip-prinsip utama dari efisiensi, pemerataan, dan kemudahan. Kepatuhan pada prinsip efisiensi, pemerataan, dan kemudahan menghadirkan tantangan bagi pemerintah ketika mereka berusaha untuk menyesuaikan konsep pajak tradisional seperti tempat tinggal dan pendirian secara permanen terhadap wilayah online e-commerce. Karena banyak masalah yang muncul pada dasarnya bersifat internasional, keputusan tentang bagaimana menerapkan pajak untuk aktivitas internet menuntut pertimbangan dan analisis oleh komunitas internasional melalui badan-badan atau organisasi-organisasi yang bersifat lintas batas, seperti PBB, WTO, OECD, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.